Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali kita ada di hari Kamis. Rasa-rasanya satu minggu itu begitu cepat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kembali di hari Kamis ini kita merenungkan dan menghayati akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menerangi di dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Dan firman Tuhan akan menjadikan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kita dapat memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah menyertai di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau memberi kami waktu, juga Engkau menolong memampukan kami untuk kembali merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Engkau hadir di tengah kami, berfirman kepada kami. Kami semua Engkau terangi akan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia melalui firman yang kami dengar saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita hayati pada saat ini diambil dari Amsal pasal yang ke-15, ayatnya 16 dan 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, saya mengambil tema untuk firman Tuhan pada saat ini dari kata firman di awal ayat 16 juga ayat 17 dari Amsal pasal 15, yaitu lebih baik. Ya, kita akan merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan dengan tema lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya pernah berkunjung ke rumah teman pada waktu kuliah. Saya sudah lama sekali tidak ketemu. Dan saya tidak hanya berteman dengan salah satu keluarga itu, tapi saya juga mengenal baik orang tuanya, adiknya. Kebetulan teman saya ini anak sulung dari 2 bersaudara. Nah, saya datang ke rumah. Dan pada saat itu kebetulan lengkap. Teman saya masih tinggal di rumah itu.
Cuman dia telah memiliki rumah di pekarangan itu tapi di bagian belakang. Adiknya juga masih dan ayah ibunya juga masih sugeng. Nah, ketika saya datang, mereka semua menyambut dengan senyum. Lalu dipersilahkan saya duduk. Nah, saya ingat betul akan kesederhanaan dari keluarga ini. Lalu saya disuguhi air minum, teh, dengan kue kering. Lalu ayah, ibu, dan teman saya ini ya biasa bertanya, bercerita. Lalu ketika menjelang siang, saya diberi makan. Dengan lauk yang sangat sederhana. Sayur asem sama sambal tomat, sama tempe yang masih anget dan kerupuk. Sangat sederhana. Tetapi sungguh saya merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Saya sungguh merasakan senang, sukacita. Sekalipun saat itu saya ada di tengah-tengah hal yang sangat sederhana. Sekalipun saya hanya diberi teh secangkir, roti kering, sama makan dengan lauk sayur asem, sambal tomat, tempe, dan kerupuk. Tapi saya sungguh merasakan sebuah kebahagiaan sekalipun saya ada di tengah-tengah kesederhanaan. Saya merasakan sukacita dalam hati saya saat itu. Lalu berpendapat, ternyata bahagia itu tidak selalu ketika kita ada di tengah kemewahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya lalu menyadari bahwa damai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan damai yang begitu penting itu ternyata dapat saya rasakan bukan dari kekayaan, tetapi dari kasih sayang. Pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sekarang saya mengerti bahwa kasih sayang itu lebih penting dari sekedar hidangan. Bukan berarti hidangan itu tidak perlu dan tidak penting. Tapi nats Alkitab pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk menerapkan hal-hal yang lebih baik. Kita selalu ingin mencari sesuatu yang lebih baik.
Di dalam hidup ini, kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik. Nah, firman Tuhan mengatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua untuk kita minta tolong kepada Tuhan, dibukakan akan hati dan pikiran kita sehingga kita cakap untuk memilih yang lebih baik. Sebenarnya bukan soal apa yang kita miliki, banyak atau sedikit, tetapi bagaimana kita memanfaatkan dari apa yang kita miliki untuk menyatakan rasa hormat kepada Tuhan. Seperti di dalam cerita di depan tadi, sepiring nasi dengan sayur asem disertai sambal, tempe dan kerupuk. Ternyata saya merasakan sebuah kebahagiaan. Karena tuan rumah menyajikan dengan cara yang baik. Ia menyajikan dengan kasih. Ya. Ini yang membuat saya dapat merasakan suatu kebahagiaan, kesukacitaan, sekalipun yang saya terima adalah sebuah kesederhanaan. Nasi putih, sayur asem, sambal tomat, tempe anget, kerupuk. Ketika tuan rumah dapat memilih cara yang baik, maka ini yang membuat saya merasakan sukacita. Lah inilah yang kita minta kepada Tuhan, supaya kita dimampukan, dibukakan untuk kita dapat memilih, sehingga kita cakap memilih yang lebih baik. Yang lebih baik itu bukan berarti yang mewah. Yang lebih baik itu bukan berarti yang banyak. Tetapi bagaimana kita cara memanfaatkan dengan cara yang benar, yaitu kita memanfaatkan itu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kita dikehendaki untuk melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Ini yang menjadikan itu berkenan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan masing-masing berkat diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh sebab itu, sesuai dengan berkat yang telah diberikan oleh Tuhan, mari kita mencari yang baik, sehingga dengan berkat menjadikan
terciptanya kebahagiaan dan sukacita. Kebahagiaan dan sukacita tercipta tidak berdasarkan sedikit banyaknya berkat, besar kecilnya berkat. Berkat yang kita sajikan dan kita manfaatkan dengan benar akan menjadikan baik, akan menjadikan lebih baik, akan menjadikan orang dapat merasakan kebahagiaan, sukacita. Nah, bagaimana dari berkat yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang tua? Apakah menjadikan anggota keluarga kita bahagia? Kebahagiaan bukan terletak pada besar, kecil, banyak, sedikit berkat dari Tuhan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan berkat itu dengan benar. Bila itu kita sajikan dengan kasih, itu akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Bagaimana dengan berkat yang telah diberikan oleh Tuhan? Apakah kita juga manfaatkan dengan cara yang baik? Kita sajikan dengan penuh kasih ketika kita ada di dalam gereja, sehingga membuat di dalam gereja itu semua merasakan sukacita dan kebahagiaan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Memanfaatkan berkat dengan cara yang baik akan menjadikan sukacita. Dimanapun kita sajikan akan mendatangkan sukacita. Di tengah keluarga, di tengah gereja, dimanapun akan mendatangkan sukacita. Maka mari kita di dalam hidup ini selalu mengupayakan yang lebih baik, yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur, di mana Tuhan telah menerangi di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia dengan firman. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita di dalam kami berjalan di tengah kehidupan dunia ini. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, Engkau menghendaki supaya kami melakukan sesuatu dengan baik. Melakukan sesuatu dengan baik artinya kami memanfaatkan dari berkat yang telah Engkau berikan untuk kami sajikan di tengah kehidupan ini dengan kasih. Maka akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan. Firman-Mu mengingatkan bahwa kebahagiaan dan sukacita bukan terletak pada sedikit banyaknya berkat yang Engkau berikan, besar kecilnya berkat yang telah Engkau berikan. Tetapi ketika kami memanfaatkan berkat yang Engkau berikan dan kami sajikan dengan kasih, itulah yang akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Selanjutnya tolong kami Tuhan, untuk memanfaatkan berkat yang telah Engkau berikan dengan kami menyajikan di tengah kehidupan ini, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, dengan kasih. Sehingga siapapun yang ada di sekitar kami, suami, istri, anak, saudara seiman, sesama, merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Selanjutnya saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami, secara khusus di tengah pandemi COVID-19.
yang hingga saat ini belum ada vaksin yang kami terima. Tuhan mampukan kami untuk terus dapat beraktivitas, menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Engkau juga jaga dan pelihara tubuh kami, sehingga tubuh kami tetap sehat, terbebas dari virus corona. Tuhan, Engkau juga kiranya memberkati akan kehidupan gereja-gerejamu. Engkau mampukan untuk dapat melakukan tugas panggilan mulia di tengah kehidupan ini. Sehingga gereja-gerejamu dimanapun kau tempatkan, memanfaatkan berkat yang telah Engkau berikan dan menyajikan di tengah kehidupan ini dengan kasih. Sehingga keberadaan gerejamu akan membuat siapapun yang ada di dalamnya, siapapun yang ada di sekitarnya, merasakan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun apabila ada dosa. Di dalam kami datang kepada Tuhan di persekutuan doa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.